apa yang dia kutip dari As-Sakral itu dengan nama Ubaid yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka menggunakan alasan atau argumentasi Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah. Kemudian dari Ubaidillah di ikhtisar menjadi Ubaid. Dan itu kalimatnya walladzi yadhharu indi. Menurut pendapat saya, artinya asumsi. Ya, gitu asumsi sendiri berarti. Nah, asumsi sendiri. Berarti kan ini ada 3 perbedaan di as-suluk Abdullah, kemudian jadi Ubaid karena ada jembatan Ubaidillah. Nah, ini nggak cocok dengan surah Istifadhah. Karena surah Istifadhah itu harus tasamu, dan tasamu itu harus tidak ada perbedaan pendapat. Kan begitu ya. Kalau dibaca di sini. Kalau memang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Basrah waktu itu, ya sukrohnya di Basrah. Ya. La fi baladi hijratihi, bukan di kota hijrahnya. Kalau memang kata mereka Sayyid Ahmad bin Isa itu dijuluki Al-Muhajir. Iya. Bukan dia Ahmad. Kenapa kok satu-satunya putra yang dicangkokkan sebagai putranya Ahmad bin Isa, Ubaid itu kok terkenalnya hanya di Yaman, bukan di Basrah. Bahkan sampai sekarang orang-orang Basrah dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa tidak mengakui sampai sekarang. Berarti ini sudah clear ya, sudah jelas bahwa nasab mereka melalui thariqah syuhra wal istibaqah itu batal. Begini ya, yang pengen kami tanyakan ini ya, mungkin dari beliau Kiai dan Gus. Yang pertama, yang masih ada, yang masih mengakar di masyarakat ya, yang masih mengakar masyarakat, itu masih banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa sih polemik nasab ini baru dibahas pada saat ini? Dan munculnya ini di saat beliau seorang kiai juga yang ada di Banten, ya tentunya yang sudah tidak asing lagi, ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang membahas ini. Sedangkan ulama-ulama terdahulu kita, utamanya para sesepuh kita, termasuk mungkin sering disebutkan baik Kiai Hasyim Asy'ari ataupun kiai-kiai sepuh yang lain, tidak pernah membahas nasab ini. Ini yang pertama. Nah kan yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan lebih alim mana sih antara kiai-kiai terdahulu dengan Kiai Haji Imaduddin yang saat ini membedah atau membuka awal kaitan dengan polemik nasab. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang ini sebenarnya mewakili dari masyarakat umum lah gitu ya. Yang kedua yaitu apa? Gini, apa tanggapan dari panjenengan sendiri yang saat ini sedang meneliti kaitan dengan nasab-nasab, mohon maaf, ya klan Ba'alawi lah atau Habaib yang pada saat ini, ya. Kan ini sekarang sudah muncul yang namanya kitab tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Bagaimana tanggapan panjenengan? Ini yang nomor 2. Terus kemudian yang nomor 3, kami beberapa hari yang lalu mendengarkan bagaimana panjenengan menerangkan masalah kaitan dengan Ubaid ya, itu di channel panjenengan, baik dari panjenengan ataupun dari Gus Hasan sendiri dari channelnya menerangkan masalah Ubaid. Itu yang menjadi pertanyaan itu ya, yaitu adalah dari beberapa channel-channel yang lain menyampaikan kalau Ubaid ini disampaikan adalah tokoh fiktif. Ya, ini menyampaikan tokoh fiktif. Tapi di channel panjenengan menyampaikan ini adalah tokoh historis. Artinya bahwasanya Ubaid ini punya bapaknya ini. Nah, ini berdasarkan apa sih sebenarnya panjenengan dengan kajian seperti ini, dan sejauh mana panjenengan mengetahui siapa orang tua atau bapak dari Ubaid ini? Itu mungkin 3 poin yang perlu kita tanyakan dulu sebagai pembuka, dan monggo dari panjenengan untuk bisa menjelaskan agar apa? Agar masyarakat secara umum itu bisa mengetahui yang kaitan dengan polemik nasab. Jangan sampai cuma mohon maaf ini cuma sekedar ikut-ikutan. Biar mereka juga bisa mengkaji, oh seperti ini toh hasilnya gitu. Jadi apalagi panjenengan ini beredar akan menerbitkan sebuah buku juga gitu kan. Jadi agar kami itu bisa tahu sih sebenarnya dari mana, terus kemudian referensinya panjenengan itu dari mana, ini agar bisa ketahuan semua. Itu mungkin ya Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Kiai, silakan Kiai Jafar untuk menjawab yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, sebelum kami menjawab tentang pertanyaan yang pertama, kami baru-baru ini mendengar diskusi di TV One, acara Loyal Club yang dipimpin oleh Bang Karni. Yes. Jadi di situ terjadi diskusi di antara Syarif Rahmat dengan Novel Bamukmin. Jadi di situ terjadi perdebatan sengit antara Syarif Rahmat dengan Novel Bamukmin. Itu katanya Imad ini pemecah belah umat. Nah, kalau kita memandang polemik nasab ini dari kacamata negatif, maka benar ini adalah pemecah belah umat. Akan tetapi kalau kita memandang polemik nasab ini dengan kacamata positif, di situ banyak hikmah yang bermunculan dari polemik nasab ini. Di antaranya kami mempunyai gairah untuk membela nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kami juga tergugah dari tidur panjang kami akan disiplin kaidah ilmu nasab. Dan yang ketiga, ini juga menggugah masyarakat yang awalnya tidak ada keinginan untuk mengkaji. Nah, bahkan di tingkat awam pun juga sekarang punya hasrat untuk mengkaji ilmu nasab yang selama ini hampir terkubur, tidak ada yang tahu. Bahkan kami yang 10 tahun di Mekah ini tidak pernah mempelajari ilmu nasab, apalagi yang awam, yang ngaji sampai ke Mekah ya, ke luar negeri, ini tidak pernah mengkaji ilmu nasab dan jarang sekali juga mengkaji tentang sejarah, sehingga kami mudah dibohongi dengan orang-orang yang berhidung mancung dan berbrewok, seolah-olah semua yang berhidung mancung itu adalah orang Arab dan semua orang Arab itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus baik, kami akan mengutip tentang jawaban untuk yang pertama itu dari buku mereka, Keabsahan Nasab Pahlawi, yang awalnya kami mengira bahwa buku tersebut akan menjadi sebuah pertunjukan dalil untuk menyelesaikan polemik nasab, tapi ternyata buku tersebut itu isinya rancu, terus ibaratnya amburadul, dan juga salah di dalam mengaplikasikan takbir dan kaidah ilmu nasab, sehingga apa yang mereka tulis di dalam buku tersebut itu bukan menguatkan nasab mereka, justru ini menyerang atau menghancurkan keabsahan nasab mereka. Tidak sesuai dengan judulnya. Keabsahan Nasab Pahlawi. Isinya ketidakabsahan nasab Pahlawi. Baik, akan saya baca ibarat pertama dari mereka yang menukil dari kitab Rasail. Tapi di sini tidak disebutkan. Jadi ini kitab mereka di halaman 8. Keabsahan Nasab Pahlawi. Yasbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis tsabitat. Di sini mereka salah tulis. Wa yasbudu bisyubuhat. Ini terjadi 2 kali. Kalau misalnya salah tag ya 1 kali sebenarnya.
Ya, dengan ibarah yang sama terjadi kesalahan dua kali. Jadi di sini wayathbunu bisyubuhat lima yatarattabu alaihi min huquqin wastihqaqin wa muamalatin wa qad adda ulama'un nasab khamsata ra'iqa li thubuti. Yang artinya begini. Yasbutun nasab di sini juga kurang wawunya. Sebenarnya yasbutun nasab ini. Dan nasab itu bisa ditetapkan bil alamatil wadihat dengan alamat-alamat yang jelas seperti bukti arkeolog. Mereka tidak punya. Ya. Iya. Bukti arkeolog. Wabil bayyinati tsabitat dan dengan catatan-catatan yang jelas. Mungkin seandainya saya berada di posisi mereka, ya saya tidak akan mengutip ibarah ini. Iya. Ini karena merugikan penulisnya. Betul. Ya mungkin yang penulis itu bukan dari kalangan habaib. Iya, sehingga mereka penulis itu tidak bisa menghayati apa sih sebenarnya kemauan para habaib itu. Iya. Kok malah menukil ini? Tidak ada chemistry di antara penulis dan bosnya. Makanya tulisannya itu justru menyerang bosnya, juragannya yang nyuruh menulis ini, katanya tim dari mereka. Oleh karena itu kekurangan hati-hatian sudah nampak. Seandainya mereka lebih meneliti lagi, tidak mungkin dong. Salah sampai 2 kali. Salah itu hanya sekali. Oh ini salah sampai 2 kali. Artinya redaksi pertama yang kedua pun sama kesalahan. Sama, iya. Apalagi kan mereka nanti di belakang itu ya Kiai, dia kan mengatakan bahwasanya Kiai Imad ini terindikasi ya dengan pengaruh-pengaruh orientalis dan tokoh-tokoh ulama non aswaja. Ya. Alasannya kenapa? Karena Kiai Imad ini masih meminta verifikasi kitab sezaman. Yang kata mereka itu tidak ada di dalam kaidah ilmu nasab. Padahal di awal bukunya mereka mengutip ini, yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Nasab itu tetap berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Nah, wabil bayyinati tsabitat, dan berdasarkan keterangan-keterangan yang valid. Nah, keterangan yang valid ini apa? Ya kitab sezaman. Ya. Mereka nggak punya. Artinya kan nggak sadar mereka dengan ini, ya. Ya kan selama ini yang terjadi kan tim-tim mereka sendiri itu kan menyampaikan kalau memang ada kekhususan untuk disentralisasi itu harus ada yang sama, mana buktinya kan gitu. Bahkan bilang sampai menyampaikan seperti ini yang bisa kan. Terus mana buktinya? Kepengakuan setelah yang ini kaitan dengan Nabi Muhammad ini kan sampai beliau seperti itu kan. Ini belum selesai. Oh iya, siap. Jadi di sini makanya mereka waqat ada dari kitab Rusail juga waqat ada ulama nasab, dan ulama nasab itu telah memperrincian hitungan bahwa toroik di sini lima jalan, 5 kaidah untuk menetapkan sebuah nasab. Ada 5 kaidah. Nah, kaidah pertama itu adalah suhrul istifat. Nah, yang mereka nyinyir bahwa nasabnya mereka itu isbat dengan suhrul istifat. Tapi syarat-syarat suhrul istifat tidak dipenuhi. 4 syarat. Ini ada di bantahan kami. Kami akan ke buku kami, akan naik cetak insya Allah besok. Jadi di sini syarat-syaratnya suhrul istifat itu ada 4. Ya mudah-mudahan mereka mendengar. Jadi yang pertama al istifadatu fis sama, istifadatun tusmiru ilman au dhannan qawiyya. Jadi ini syarat yang pertama. Istifadah itu terkenal atau dikenal dalam sebuah pendengaran ini yang membuahkan ilmu atau keyakinan. Ya, betul. Keyakinan dia. Karena nasab dalil-dalil nasab itu harus qat'iyud dilalah. Kami ini tentang Bapak. Ya harus pasti tadinya. Qat'iyud dilalah au dhannan qawiyya. Atau persangkaan yang kuat. Kalau dhannan yang tidak qawiyya tidak diterima. Ini dhannan qawiyya.
Jadi sampai saat Maksudnya zonan kawiyan itu apa ya? Mungkin supaya bisa lebih dipahami oleh masyarakat. Dhannan qawiyan ini ya persangkaan yang kuat yang hingga levelnya ini akan masuk kepada keyakinan. Keyakinan. Ya, Nggih. mendekati keyakinan. Mendekati keyakinan. Nggih. Artinya mungkin apa namanya persangkaan yang kuat itu mungkin apa namanya persangkaan yang tidak mungkin bisa dibantah gitu. Betul. Ya? Nggih, betul. Ya, oke. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, intifa'ul mu'aradah fil umumi wal khusus atau fil wathaiq al bayyinat. Tidak adanya yang menentang. Tidak adanya yang menentang baik di kalangan umum, awam atau di kalangan khusus yaitu intelektual. Nah, atau fil wathaiq al bayyinat. Ya. Di apa? Dokumen-dokumen atau manuskrip atau kitab-kitab catatan yang jelas. Yang bertentangan dengan klaim sumrahnya gitu ya. Nggih. Sedangkan yang menentang mereka itu banyak. Banyak. Iya. Malah banyak malah. Di antaranya tulisan yang terdapat dalam Asy-Syajaratul Al-Mubarakah ini secara tidak langsung sudah membantah mereka karena di Asy-Syajaratul Al-Mubarakah itu putranya Ahmad bin Isa ada 3. Ya. Terus ada bantahan yang lebih jelas lagi. Dalam kitab As-Suyuful Mujiyah, iya, Abul Qasim Dr. Yasin Al-Kalidari ini menulis dalam kitabnya, di kitab kami juga ada di bawah ya, bahwa Syekh Yasin Al-Kalidari itu menentang Kamal al-Hud yang mengaku nasabnya Ba'ana itu bersambung kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jelas. Dan kalimatnya jelas ya. Kalimat sudah jelas. Nahnu wa kullu ahlin nasab. Berarti kami dan seluruh ulama ahli nasab. Artinya itu mewakili semua nama internasional. Gitu loh. Berarti ada yang menentang. Yeah. Dan yang menentang bukan orang awam, masuk khusus karena anak obah. Jadi sudah 2 syarat dari surah Istifadah yang sudah kami bacakan. Nasab mereka tidak bisa Tidak berubah. bisa. Nah, ini 2. Yang ketiga, kita menisbah. Tuanya nisbat surah Istifadah itu. Ya. Kalau di kitab lain, Allah takuna mustahdasan. Jadi syukrul istifadahnya itu tidak baru. Sedangkan nasab Ba'alawi di launching itu baru di abad ke-9 oleh Ali As-Sakron dalam kitab Al-Qur'an Al-Muslim. Ini baru launching. Baru syukrul istifadahnya itu setelahnya di abad 12 sampai 13. Iya. Baru launchingnya itu di abad ke-9. Itu ada indikasi bahwa kenapa Ali As-Sakron berani mencangkuk nasab Ubaid itu kepada Ahmad bin Isa? Itu karena di abad ke-8 Abdul Jadid Abdullah itu keturunannya Inkirab. Iya, habis terputus di abad ke-9. Disinilah Ali As-Sakron dengan kecerdikannya ini ada rumah tak berpenghuni. Abul Jadidnya. Iya. Ini ada nasab yang tidak ada keturunannya. Ya sudah. Akhirnya di Al-Burqa Al-Musiqah dinyatakan Ubaid itu adalah Ubaidillah itu adalah tasghiran dari nama Abdullah yang ada di kitab Al-Janadi atau Al-Jundi. As-Suluk fi tabaqatil ulama. Padahal di sana itu anak-anaknya Abdullah itu beda dengan anak-anaknya Ubaid. Iya, dia satu. Yang kedua, di ibarat setelahnya itu Al-Jundi menegaskan bahwa katanya Al-Jundi walam atahaqqaq tarikhon. Saya ini belum memastikan atau meyakini bahwa ini benar Abdullah ini putranya Ahmad bin Isa. Di sini walam atahaqqaq. Artinya kitab yang dijadikan rujukan itu si penulisnya juga tidak meyakini akan apa yang dia tulis gitu. Jadi
burukoh musikohnya bermasalah, sumbernya bermasalah. bermasalah. Dan lagi begini ya, kalau kita kembali kepada kitab Ba'alawi, keabsahan asal Ba'alawi tadi itu ya, di halaman ke-8 sampai 9 itu Kiai. Tepatnya di halaman 9 ya, itu kan ada gini ya. Wal istifadatu ta'anit tasamu. Ya kan? Wa hiya min azharil bayyinati wa tatawaffuqi ad-dawa'i ila naqliha. Itu kan artinya yang disebut dengan istifadhah itu adalah kabar yang tersebar, ya kan? Dan itu menjadi keterangan-keterangan yang paling jelas, gitu loh. Pernyataan-pernyataan yang paling jelas, gitu kan. Dan wa tatawaffuri ini sebetulnya ini. Salah ini, bukan tatawaffuqi ini. Wa tatawaffurid dawa'i ila naqliha. Dan disampaikan secara turun-temurun, gitu loh. Kutipannya itu turun-temurun, gitu kan. Nah, kemudian maksud saya di sini itu yang berkaitan dengan keterangannya Ki Ja'far tadi, wa inna khassuha bitasamu'i li anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ya. Sesungguhnya para ulama itu mengkhususkan ya suhra istifadhah itu bitasamu. Kenapa? Karena kabar yang tersiar itu ya dikhususkan sebagai penjelasan daripada syuhra istifadhah karena nasab itu adalah disiplin keilmuan yang tidak menerima perbedaan pendapat. Amrun la madkhala lirru'yati fihi. Jadi kalau ada informasi ya yang masih simpang siur kebenarannya atau ada perbedaan pendapat, ini belum disebut tasamu. Belum, kalau tidak disebut tasamu berarti tidak disebut syuhra istifadhah. Nah, sementara tadi kata Kiai Ja'far tadi, ya kan? Ini mengutip nama Abdullah, keluarga Abdul Jadid dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang ditulis oleh Bahauddin Al-Jundi, di mana dia mengatakan bahwasanya informasi yang dia sampaikan itu dia juga tidak meyakini kebenarannya, kan begitu ya? Iya. Nah, sementara dikutip oleh Ali As-Sakron, lalu untuk melogiskan apa yang dia kutip dari As-Sakron itu dengan nama Ubed yang tercantum di dalam kitab-kitab mereka, menggunakan alasan atau argumentasi Abdullah itu ditasghir menjadi Ubaidillah. Kemudian dari Ubaidillah ikhtisar menjadi Ubed. Dan itu kalimatnya walladzi yadhharu inti. Menurut pendapat saya. Artinya asumsi. Ya, gitu asumsi sendiri berarti. Nah, Asumsi sendiri. berarti kan ini ada 3 perbedaan Iya. di As-Suluk Abdullah, kemudian jadi Ubed karena ada jembatan Ubaidillah. Ya. Nah, ini nggak cocok dengan surah istifadhah. Karena surah istifadhah itu harus tasamu. Dan tasamu itu harus tidak ada perbedaan pendapat. Kan begitu ya. Iya. Kalau dibaca di sini. Iya, ya. Nah, monggo lanjutkan Kiai. Oke, jadi yang keempat sekarang. Syarat yang keempat, antakuna syukratu fi qabilatihi au fil baladil asli la fi baladi hijrah. Jadi hendaknya syukroh keterkenalan itu di dalam qabilahnya. Ya, artinya syukroh itu di qabilahnya Said Ahmad bin Isa. Iya. Iya. Bukan atau di dalam bilad asalnya. Iya. Kalau memang Ahmad bin Isa itu hijrah ke Basrah waktu itu, ya syukrohnya di Basrah. Ya. La fi baladi hijratihi, bukan di kota hijrahnya. Kalau memang kata mereka Said Ahmad bin Isa itu dijuluki Al-Muhajir. Ya. Iya. Bukan dia Ahmad. Kenapa kok satu-satunya putra yang dicangkokkan sebagai putranya Ahmad bin Isa, Ubed itu kok terkenalnya hanya di Yaman, bukan di Basra. Bahkan sampai sekarang orang-orang Basra dari keturunan Said Ahmad bin Isa tidak mengakui sampai sekarang. Berarti ini sudah clear ya, sudah jelas bahwa nasab mereka melalui thariqah syuhra wal istibaqah itu batal. Ya.
Sudah jelas kan? Paham. Karena tidak memenuhi syarat. Syarat.